Setelah kemarin kita sudah membahas kegagalan Mongol di Jepang yang luar biasa sial, kali ini kita akan lanjut ke kegagalan Mongol di Indonesia, di mana di sini pasukan Mongol benar-benar dipermalukan dengan cara yang sangat tidak terhormat. Bahkan bisa dibilang mereka kalah dengan sangat konyol oleh pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Nah, seberapa memalukannya kekalahan Mongol di sana, dan atas dasar apa Mongol menyerang Indonesia? Hai guys, selamat datang di channel Mythbox, dan inilah kronologi dan alasan hancurnya pasukan Mongol di Indonesia. Seperti yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya, setelah gagal menginvasi Jepang, Kubilai Khan sebagai pemimpin tertinggi dinasti Yuan atau yang lebih kita kenal sebagai Mongol sebenarnya masih belum jera dengan tragedi tersebut. Bahkan saat tahu dia kalah, dia kembali menyiapkan armada baru untuk menyerang Jepang. Namun pada akhirnya perhatiannya teralihkan ke kawasan Asia Tenggara. Menurut Maurice Rosabi dari Queen's College dan Columbia University dalam bukunya yang berjudul Kubilai Khan His Life and Times, ini dikarenakan ia melihat potensi alam yang melimpah dan juga jalur perdagangan yang sangat luas di Asia Tenggara, sehingga lebih menarik minatnya untuk menginvasi dan menguasai seluruh akses perdagangan maupun sumber daya yang ada di sana. Sebenarnya invasi Mongol ke Asia Tenggara sudah dimulai dari era Mongke Khan. Tapi di era ini, Mongol mengalami banyak kendala, khususnya pada saat mereka sedang sibuk-sibuknya menguasai wilayah Tiongkok. Atas dasar inilah Mongol kemudian menunda invasi mereka ke Asia Tenggara dan lebih fokus ke wilayah-wilayah lain. Dan di saat era Kubilai Khan, barulah hal ini dapat direalisasikan. Seperti yang kita tahu, Mongol merupakan kekaisaran paling dominan di abad 13, baik dari segi wilayah kekuasaan maupun militer. Simpelnya, tidak ada satupun kerajaan Asia yang sanggup menandingi kekuatan mereka pada masa itu. Dan sebagai top global penguasa, Mongol pun terus memperluas kekuasaan mereka dengan cara mendeklarasi dan menuntut kekuasaannya ke wilayah-wilayah lain, mulai dari kawasan Asia Tengah, Timur, sebagian wilayah Eropa, sampai akhirnya ke Asia Tenggara. Dimulai dari tahun 1280 sampai pada tahun 1288, Kubilai Khan gencar memerintahkan utusannya ke beberapa kerajaan besar di Asia Tenggara untuk mendeklarasi kekuasaannya, seperti Kerajaan Annam dan Champa di Vietnam, Singasari di Indonesia, Pagan di Myanmar, Thailand, dan sebagian wilayah Tibet. Untuk beberapa kerajaan seperti Thailand dan perbatasan Tibet, mereka lebih memilih untuk menyerah karena tahu Mongol punya kekuatan yang jauh di atas mereka, dan pada akhirnya lebih memilih untuk membayar upeti. Namun atas sikap ini, Mongol memberikan kelonggaran pada Thailand maupun Tibet dengan cara tidak menempatkan pasukan di wilayah mereka. Namun berbeda dengan Champa, Annam, Pagan, dan Singasari, kerajaan-kerajaan ini lebih memilih untuk melawan. Sejak tahu Mongol mulai menginvasi kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, kerajaan Pagan yaitu Myanmar yang saat itu terkenal kuat dengan jumlah pasukan yang melimpah serta dilengkapi dengan tentara gajahnya yang luar biasa kuat, mencoba untuk menyerang balik dengan cara menginvasi beberapa wilayah Mongol di tahun 1283. Tapi sayang, semuanya sia-sia. Ribuan tentara gajah mereka ternyata tidak cukup untuk menaklukkan satu wilayah Mongol. Bahkan yang nahasnya lagi, seluruh pasukan kerajaan Pagan langsung diratakan di tempat. Dan di tahun 1287, Mongol membalas serangan kerajaan Pagan. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, kerajaan ini pun langsung tunduk dan bersedia menjadi kerajaan di bawah kepemimpinan Mongol. Bahkan tidak hanya itu, Mongol juga menjadikan kerajaan ini salah satu bonekanya di Asia Tenggara. Untuk Vietnam sendiri, mereka sebenarnya sudah lama berseteru dengan Mongol, bahkan sejak era Mongke Khan. Dan Mongol pun banyak mengalami kegagalan saat menginvasi mereka. Dimulai dari tahun 1257, Vietnam yang saat itu dipimpin oleh dinasti Tran berhasil bertahan dari invasi Mongol. Untungnya pada masa itu Vietnam terselamatkan oleh iklim tropis dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mongol. Dilanjutkan pada tahun 1288, Mongol yang saat itu sudah dipimpin oleh Kubilai Khan kembali menyerang dan lagi-lagi gagal dikarenakan Vietnam terus mendesak Mongol bertempur di atas sungai, yang mana ini adalah hal yang paling tidak dikuasai Mongol, dan pertempuran ini nantinya akan dikenal sebagai pertempuran Bahdang sesuai dengan nama sungai tersebut.
Namun sama halnya dengan Jepang, Kubilai Khan yang keras kepala lagi-lagi masih belum jera dengan kekalahan yang dia terima dan kembali mengirim pasukan. Tapi untungnya Vietnam kembali diselamatkan oleh iklim dan wilayah tropis yang membuat pasukan Mongol benar-benar lemah dan Kubilai pun akhirnya mau melepas Vietnam. Kendati demikian, Vietnam sebenarnya tidak benar-benar lepas dari Mongol karena pada akhirnya mereka tetap menyetujui tagihan upeti yang diminta Mongol setiap tahunnya. Selang setahun dari kegagalannya di Vietnam, di tahun 1289, Kubilai menunjuk kerajaan Jawa di Indonesia sebagai target penguasaan berikutnya, yaitu Singasari. Banyak spekulasi yang mengatakan Mongol awalnya berselisih dengan Majapahit, tapi ini adalah hal yang keliru. Awal mula permasalahan Indonesia dan Mongol berawal dari kerajaan Singasari. Namun pertanyaannya, kenapa Majapahit bisa terlibat dalam masalah ini? Jawabannya simpel saja. Dikarenakan setelah Singosari runtuh, Majapahitlah yang bertindak memerangi Mongol. Menurut sejarawan Indonesia Dr. Raden Benediktus Slamet Mulyana dari Universitas Gadjah Mada, seperti biasa, di tahun itu Mongol mengirim utusannya bernama Mengki, tapi kita akan menyebutnya Mensi saja, ke Singasari untuk menuntut pengakuan kekuasaan mereka. Tapi hal ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh sang pemimpin Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Bahkan tidak hanya penolakan, Raja Kertanegara juga memotong telinga dan membekaskan luka fatal ke wajah Mensi sebagai bentuk hinaan. Alhasil, berkat tindakannya ini, Kubilai Khan pun tidak berpikir dua kali untuk menghancurkan kerajaan Singasari. Bahkan saking murkanya, ia menjadikan Singasari sebagai target prioritas yang harus dihancurkan. Menurut Yuan Shi atau dokumen sejarah dinasti Yuan, di akhir tahun 1292, Kubilai mengirim setidaknya 500 sampai 1000-an kapal ke tanah Jawa yang berisikan sekitar 20 sampai 30 ribu prajurit yang dipimpin oleh 3 jenderal bernama Shibi, Ikemase, dan Gaoxing. Dan pada tanggal 1 Maret 1293, Mongol pun tiba di Tuban dan kemudian langsung mendirikan base camp di sekitaran Sungai Berantas. Setelah itu, Ikemase mengirim 2 jenderal lainnya untuk meminta pertanggungjawaban dari Singasari. Namun sayang, semuanya di luar perhitungan mereka. Tanpa sepengetahuan Mongol, Singasari ternyata telah runtuh dan diambil alih oleh kerajaan Gelang-Gelang atau Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayakatwang. Mendengar hal ini, Mongol pun bingung harus bagaimana dikarenakan target mereka sudah tidak ada. Namun di sela-sela kebingungan ini, Mongol mendapat kabar bahwa ada kerajaan baru bernama Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya yang juga merupakan menantu dari Kertanegara. Mendapat kabar ini, Mongol pun langsung memusatkan perhatian mereka pada Majapahit. Namun lagi-lagi hal yang tidak terduga terjadi. Pada saat utusan Mongol sampai ke Majapahit, Raden Wijaya malah meminta Mongol untuk membantunya melawan kerajaan Gelang-Gelang. Dengan jaminan ia akan tunduk pada Mongol, membayar upeti, dan siap bertanggung jawab atas semua penghinaan yang dulu pernah dilakukan oleh mertuanya. Mendengar hal ini, Mongol pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui usulan Raden Wijaya dan aliansi antara Mongol dan Majapahit pun terbentuk. Di tanggal 20 Maret 1293, pasukan aliansi ini sampai di Kerajaan Kediri dan sesuai ekspektasi, pasukan Mongol dan Majapahit pun langsung meratakan seluruh Kerajaan Kediri. Bahkan saking tidak berkutiknya, ribuan prajurit Jayakatwang langsung berhamburan melarikan diri. Dan jika di total, diperkirakan ada 5.000 prajurit Kediri yang tewas di pertempuran ini. Dan pada sore harinya, Jayakatwang yang sudah tidak berdaya memutuskan untuk menyerah, dan kerajaan Kediri pun musnah pada tahun itu. Setelah beres menaklukkan kerajaan Kediri, Raden Wijaya meminta izin pulang ke Majapahit untuk mengambil upeti sesuai dengan apa yang sudah ia janjikan. Dan Mongol pun kemudian memerintahkan 200 prajuritnya untuk mengawal Raden Wijaya pulang. Namun lagi dan lagi sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Sesampainya di Majapahit, yang Mongol dapatkan dari Raden Wijaya bukanlah upeti, melainkan serbuan prajurit Majapahit yang berbolot balik menyerang mereka. Masih menurut Dr. Slamet Mulyana, pada saat Raden Wijaya sampai ke Majapahit, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk membantai 200 prajurit Mongol yang mengawalnya. Dan setelahnya, dia membentuk pasukan dengan kekuatan penuh untuk menyerang base camp Mongol. Di posisi ini, Mongol sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun pada Raden Wijaya.
Bahkan mereka sangat percaya dengan Raja Majapahit itu. Dengan kata lain, Mongol benar-benar tertipu. Sedari awal, Raden Wijaya tidak pernah benar-benar bersekutu dan mau tunduk pada Mongol. Dia malah memanfaatkan Mongol untuk tujuan balas dendam pada kerajaan Kediri yang telah meruntuhkan kerajaan Singasari. Di lain sisi, Mongol yang sedang asik merayakan kemenangan mereka dengan mabuk-mabukan tidak pernah tahu akan dikhianati. Mereka lalai dan tidak siap dengan serangan. Alhasil, rencana Raden Wijaya pun sukses besar. Serangannya berhasil membuat pasukan Mongol lumpuh. Kendati demikian, Mongol masih bisa bertahan selama 4 bulan di sana. Tapi naas, semakin mereka melawan, keadaan pun semakin sulit. Persediaan logistik mereka perlahan-lahan semakin menipis. Ditambah iklim maupun medan tropis yang penuh dengan hutan lebat bukanlah sesuatu yang dikuasai Mongol. Dan mereka juga tidak pernah belajar dari kekalahan mereka di Vietnam. Hal ini tentu membuat pasukan Mongol yang tadinya ditakuti di seluruh dunia menjadi sangat konyol, hanya dikarenakan kurangnya pemahaman medan tempur dan integritas prajurit. Dan pada akhirnya mereka pun harus angkat kaki dari Indonesia, sekaligus harus pulang dengan kekalahan pahit untuk kesekian kalinya. Tapi walaupun kalah, Mongol tidak pulang dengan tangan kosong. Menurut historia, mereka berhasil mengamankan beberapa barang berharga, seperti 100 tawanan perang, peta, daftar wilayah, serta beberapa barang berharga lainnya, yang mana jika ditotalkan mencapai 500.000 tael perak. Mengetahui dia kalah dengan sangat memalukan di tanah Jawa, Kubilai menjadi sangat marah dan kemudian menghukum 2 dari 3 jenderal yang dia kirim. Di antaranya Sibi, ia dihukum dengan 70 kali cambukan dan sepertiga seluruh hartanya disita. Begitu juga dengan Ikimase, ia juga mendapat hukuman yang sama. Sedangkan nasib jenderal terakhir yaitu Gaoxing, dia tidak menerima hukuman apapun. Malah kebalikannya, dia diberi hadiah sebanyak 50 tael emas karena dianggap mampu melindungi pasukan dari kehancuran total. Dan dia juga berhasil mengamankan barang-barang penting tadi. Sungguh hukuman yang sangat adil. Namun bukan Mongol namanya kalau mereka menyerah hanya karena hal ini. Lagi dan lagi, Kubilai Khan, sang pemimpin kekaisaran penakluk terbesar dalam sejarah ini, langsung merencanakan invasi keduanya ke Indonesia. Tapi untungnya rencananya kali ini benar-benar tidak pernah terwujud. Karena setahun kemudian, 1294, dia wafat di umur 78 tahun. Dan kemudian digantikan oleh cucunya Temur Khan yang menjadi Khan ke-6 sebagai penguasa kekaisaran Mongol yang baru. So, itulah dia tadi kronologi dan alasan hancurnya pasukan Mongol di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin request, bisa dengan mereplay komenan yang sudah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf. Dan bila ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. And see you guys in the next video. Adios.